Samaan pacar atau samaan ortu? Ih, gue gak mau bagi-bagi orang tua gue sama orang-orang, soalnya orang tua gue kaya, jadi mending samaan pacar aja. Oh, jadi kamu yang buat laki-laki itu pada musnah? Hah? Mereka musnah, mah? Iya, digantikan sama pacar yang kamu pilih itu. Waduh, aku gak mikir sampai ke sana, mah. Itu artinya pacar yang aku pilih bakal jadi rebutan semua orang. Termasuk mama yang udah nikah jadi terpaksa harus punya pacar lagi nih. Ya udah, kalau mama gak mau tolak aja. Mana bisa? Kan kamu pilih samaan pacar, jadi kita semua harus sama mau gak mau. Kalau beda, kamu bakal Waduh, mampus lo, Vel. Apaan sih, Ti, datang-datang ke sekolah langsung ngomong kayak gitu? Gue nguping pembicaraan lo sama nyokap lo, katanya lo pilih samaan pacar. Iya, emang kenapa? Lo bakal didemo sama semua orang karena samaan pacar termasuk pemaksaan. Ya udah kali, siapa tahu pacar yang muncul tuh kayak raya, ganteng, sispek. Mimpi lo, Vel, gue dapat rumor kalau pacar yang bakal muncul itu adalah pengemis. Buset, gak mungkin direstuin gue tuh kalau sama pacar yang kayak gitu. Gak bisa protes, kalau protes kita tuh bakal metong. Waduh, ya udah, kira-kira pacar yang bakal muncul tuh kayak gimana sih? Hah? Cuma muncul inisialnya doang? Seandainya aja orangnya beda-beda. Lah ini orangnya cuma satu, gimana dia bisa melayani kita semua? Hah? Kalian semua pasti belum pernah ketemu sama pacar kita kan? Lah emangnya lo udah, Ti? Udah dong, dia bahkan kasih gue uang 1 miliar buat gue belanja. Buset, kenapa gak dikeluarin? Kan kalau kalian gak ketemu sama pacar kita, kalian bakal metong. Jangan gitu dong, Ti. Pokoknya pacar yang dikasih sama sistem itu semuanya buat gue, gak boleh kalian juga samaan. Karena gue yang pilih samaan pacar, jadi harusnya gue punya kekuatan dong. Kenapa lo egois kayak gitu? Kalian gak boleh punya pacar yang sama kayak gue, karena gue gak mau hartanya tuh dibagi-bagi. Udahlah, terima nasib aja kalian. Loh, Bu, kita gak belajar? Pelajaran hari ini ditiadakan dulu ya, atau selamanya aja ya. Kenapa lagi, Bu? Jangan-jangan sekolah ini mau dipensiunkan? Astaga, bukan gitu. Saya tuh cuma lagi asik pacaran. Oh, sama pacar kita ya yang hurufnya inisial S itu, Bu? Iya, tapi pasti kamu belum ketemu kan? Bukannya yang bisa ketemu itu cuma Tiara? Saya udah kasih Tiara lulus ujian, makanya dia mau temuin saya sama pacar kita. Curang dong. Ya enggak dong, saya itu cuma mau bertahan hidup. Saya juga mau ketemu, Bu. Saya bakal ngelakuin apapun yang Ibu minta. Yakin, Vel? Bukan yang Bu Guru mau sih, tapi yang gue mau. Ya udah, Tiara, silakan sebutin. Pertama, cium kaki gue, terus lo harus ngebersihin badan gue tiap hari. Lo harus jadi babu gue, bawa barang-barang gue. Buset, mending gue metong daripada ngerjain itu semua. Bye. Idih, sombong amat tuh anak. Lihat aja sebentar lagi dia bakal metong. Ayo cepet kita pulang, Mah. Pulang? Kamu tungguin dulu lah pacar kita. Mana sih orang yang berinisial S itu? Aku juga nggak tahu, Mah. Kan kamu tuh yang pilih samaan pacar. Kalau gitu kamu panggil aja dia ke sini. Oh, jadi kekuatan aku gitu. Kalau gitu ngapain aku susah-susah? Gimana cara panggilnya, Mah? Kamu harus berkata mau jadi pacar dia sebanyak 3 kali. Aku mau jadi pacar S. Aku mau jadi pacar S. Loh, itu kenapa orang-orang pada demo, Mah? Buruan, Feli, kamu harus panggil dia ke sini atau gak kita bakal metong dihabisi sama orang-orang itu. Please. Apa? Kalau gitu aku mau jadi pacar Bisa tahu jumlah sakit atau jumlah jatuh? Kan gak semua orang pernah jatuh. Kalau gitu jumlah sakit aja udah pasti pernah. Aduh, aku sakit hari ini, aku gak mau masuk sekolah. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat aja ya di rumah. Hah? Selama ini kamu cuman sakit sebanyak 5 kali? Apaan? Kakak kan tahu aku selalu sakit tiap hari. Kamu jangan bohongin kakak ya. Selama ini artinya kamu udah bohongin kakak. Itu artinya kamu durhaka. Mama. Feli, kamu apa-apaan banget bilang adek durhaka cuman gara-gara dia bohong tentang sakitnya. Tapi Ma, aku yakin aku nggak salah. Jumlah sakitnya adek beneran cuma 5 loh. Ya udah, kalau memang itu kemauan dia dan itu yang terbaik buat dia, kamu nggak usah ngatur. Itu kan urusan mama. Tuh, makanya jangan terlalu percaya juga sama kekuatan kakek itu. Deh, kenapa sih mama sama adek nggak bisa menghargai kekuatan jumlah sakit gue ini? Hah? Lo bisa lihat jumlah sakit seseorang, Vel? Iya bener, kalau jumlah sakit lo 20. Itu dikit tahu, soalnya kan umur gue udah 17 tahun, sedangkan jumlah sakitnya baru 20. Iya, beruntung ya lo. Tapi kekuatan gue ini nggak guna. Siapa bilang nggak guna? Barusan gue mau minta tolong ke lo buat liatin jumlah sakitnya murid baru yang ada di sekolah kita. Hah? Murid baru? Iya, namanya tuh Dion dan dia seorang cowok. Ya elah, kalau cowok mah jarang sakit. Guys, kalian ada lihat yang namanya Dion nggak? Ada, tapi sebelum itu lo liatin dulu jumlah sakit kita. Iya, selama ini gue selalu ngerasa diri gue sakit, cuman nggak tahu sih sakit apa. Jumlah sakitnya Tiara 100, jumlah sakitnya Dela 1. Wah, itu artinya gue sehat ya? Vel, jangan bilang-bilang ya kalau Dela itu sakitnya parah, makanya dia ngerasa sakit terus tiap hari. Oh, Del, ternyata jumlah sakit lo itu 1, tapi sakitnya tuh bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Makanya lo ngerasa sakit terus. Apa? Ih, Feli gimana sih, kan udah dibilangin. Sekarang kasih tahu gue di mana anak baru yang bernama Dion itu. Dia lagi menghadap guru, jadi lo cari aja di kantor guru ya. Okidoki. Bu, saya mau ketemu yang namanya Dion. Boleh, tapi sebelum itu konfirmasi dulu, kamu punya kekuatan gak? Kekuatan? Iya Bu, saya bisa melihat jumlah sakit seseorang. Kalau gitu nggak boleh. Ih, kenapa sih Bu? Ibu pasti mau diliatin juga kan jumlah sakitnya, jumlah sakit Bu Guru.
11? Bukan itu maksud saya, tapi kamu memang gak boleh lihat jumlah sakitnya Dion. Loh, emang kenapa? Jangan-jangan dia anak kesayangan ibu ya? Ibu pilih kasih, saya bakal aduin ibu ke kepala sekolah. Saya ini sedang melindungi murid saya, pokoknya kamu jangan macam-macam ya. Bu guru marahin aku. Ya elah, sekarang malah playing victim. Ini kira-kira kenapa ya bu guru begitu? Padahal gue pengen banget ketemu sama Dion, penasaran dia ganteng apa enggak, terus orangnya gimana? Permisi, kelas Melati di mana ya? Kelas Melati di sana. BTW, gue nggak pernah lihat lo. Lo siapa ya? Maaf, gue dilarang ngomong sama siapapun, jadi gue duluan ya. Dion, cepet kesini. Hah? Jadi lo yang namanya Dion, kalau gitu ngobrol bentar lah. Maaf gak bisa, nanti bisa-bisa gue dimarahin sama bu guru. Kalau gitu gue pergi dulu deh. Ih, tunggu, sebentar aja napa? Kenapa sih gak sabaran banget? Gue mau lihat jumlah sakit lo. Hah? 0? Yang bener aja. Ini aneh, mana ada manusia yang gak pernah sakit. Kira-kira apa rahasia yang mereka sembunyiin ya tentang Dion ini? Iya, gue emang gak pernah sakit karena... Kembaran mainan atau kembaran tas? Udah jelas kembaran tas dong, soalnya sekarang gue udah gak main lagi. Ya ampun, siapa sih yang pilih kembaran tas? Masa orang tua disuruh pakai ginian? Iya mah, aku juga gak tahu tuh orangnya siapa. Emang isinya apa mah? Mama belum buka, pengen mama buang tapi takut dimarahin sistem. Ya udahlah, cuma dimarahin doang kan? Astaga, maksud mama dimarahin itu adalah dihabisi. Mana tas kamu? Oh, punya aku belum diambil mah. Ya udah, kamu harus bawa tas itu kemana-mana ya, karena ada barang penting yang bisa menyelamatkanmu. Oke, bahkan isi tasnya aja aku nggak tahu. Kesel deh, siapa sih yang milih tas ini nggak sesuai banget sama karakter gue? Loh, emang kenapa? Siapa tahu tas ini isinya duit kan? Feli, nggak ada satupun orang yang tahu apa isi tas ini. Kita kan cuma lihat luarnya doang. Ya udah, kalau gitu kenapa nggak dibuka? Loh, digembok. Iya, gemboknya baru bisa dibuka setelah aba-aba dari bu guru. Oh, pokoknya kalau gue tahu siapa yang pilih kembaran tas ini bakal gue benyek-benyek. Hah, parah banget nih. Enggak ya, justru satu sekolah ini udah setuju sama gue. Wah, mampus, gue bisa diburu sama semua orang dan gue gak punya tim kan? Hah, lo bilang apa, Vel? Enggak, cuman ngoceh sendiri aja kok. Bu, kenapa semua orang nyudutkan saya ya? Saya kan gak ada salah apa-apa. Ibu di tim saya kan? Iya, Feli, ibu dukung kamu. Tapi bohong. Hah? Kenapa, Bu? Ibu tahu kalau sebenarnya kamu yang pilih kembaran tas dan ini bencana buat kita semua. Saya sama sekali gak ngerti kenapa ini disebut bencana, Bu. Kalau kamu buka tas itu, berakhirlah sudah kita semua. Ibu, lagi pula tasnya tuh lucu. Gak mungkin kan isinya menyeramkan? Jangan pandang sesuatu dari luarnya ya. Ternyata ngomong sama ibu tuh gak membantu ya. Sekarang mana tas kamu? Ada di kelas. Oke, kalau gitu saya bakal mengakhiri ini semua dengan mengumpulkan semua murid. Hah? Maksudnya apa tuh? Vel, gue tahu kalau sebenarnya lo kan yang pilih kembaran tas. Gue dikasih tahu sama nyokap lo. Iya, kenapa emang? Lo harus pulang sekarang juga sebelum bu guru menjalankan rencananya. Lah, emang kenapa? Bu guru tuh pengen lo ngaku, soalnya warga-warga di depan sekolah udah pada ngamuk. Ya udah, paling berapa orang doang kan? Ya ampun, Vel, yang sama tasnya kayak gini tuh satu dunia tanpa terkecuali. Hah? Seriusan lo? Gue pikir satu kota doang, ternyata satu dunia. Wah, mampus gue. Tuh kan, buru mending lo pulang daripada lo nyesel. Oke. Aduh, dunia apaan sih ini? Pak, tolong Pak, saya mau keluar. Saya sudah diinstruksi bu guru, katanya saya tidak boleh mengeluarkan satupun murid dari sekolah. Bu, ya ampun, ayolah Pak. Tapi kalau ada ini beda lagi ceritanya. Sekarang saya cuma ada 500 rupiah, Pak. Kalau gitu saya nggak mau. Tetet, lagi tawar-menawar apa ini? Cepat kumpul di aula. Bu, izinin saya pulang soalnya mama saya lagi sakit di rumah. Omong kosong, mama kamu aja hadir tuh di aula. Hah? Ngapain mama hadir? Cepetlah, kamu kan pemeran utama hari ini, jadi kamu harus kesana secepatnya. Bu guru punya rencana apa lagi nih buat gue? Baiklah semuanya, di sini saya telah menemukan orang yang telah memilih kembaran tas hari ini dan bisa mengubah nasib kita semua. Gue bisa mengubah nasib? Maksudnya apa? Saya udah tahu Bu, si Feli tuh. Iya bener tuh Feli. Jadi tunggu apa lagi Feli? Cepet buka. Cepetan buka Vel. Keisha, ini dia kuncinya. Ya udah kalau gitu saya bakal buktiin. Bukan saya kok. 3, 2, 1. Loh, kok kalian semua pada mundur-mundur? Berani sekali kamu mendeteksi asal uang semua orang yang ada di kota ini. Kenapa Ratu? Pasti Ratu takut ketahuan juga ya kalau asal uangnya Ratu. Hah? Kamu gak akan bisa mendeteksi asal uang saya yang sekarang karena benar-benar privacy. Yang bener aja, asal uangnya dari sugar daddy. Kan mustahil ya seorang Ratu kayak gitu. Coba gue pikir lagi deh. Daripada kamu mikir kayak gitu, mending kamu jadi bawahan saya juga. Gimana? Nggak usah deh Ratu, saya takut. Kenapa takut? Padahal gajinya banyak loh, makanya asal uang semua orang tuh dari saya. Emangnya Ratu berani kasih saya berapa? Kalau kamu kayaknya 5 kuadriliun deh. Oh, sayang banget tuh kalau ditolak. Waduh, iya deh Ratu, saya mau. Saya juga mau kerja juga dong sama Ratu, bisa nggak? Tidak, kali ini hanya Feli. Hah? Cuman saya? Beruntung banget deh gue bakal dapat gaji dari Ratu. Jangan Vel, jangan. Sekarang aja gue udah keluar, jadi asal uang gue bukan dari Ratu lagi. Hah? Asal uang lo dari kerja keras sendiri? Ya, mulai sekarang gue jualan seblak dan gue sangat menghindari bekerja dengan Ratu. Emangnya lo disuruh ngapain sih sama si Ratu? Nanti juga lo bakal tahu sendiri, gue nggak bisa kasih tahu. Ayolah Keisha, please. Ya udah, sebenarnya Loh Keisha, untuk pekerja saya dilarang menyebarkan informasi apapun.
Waduh. Gue dendam banget. Kenapa lo nangis, Ti? Dendam karena apa? Ya dendam lah karena Ratu telah menghabisi kedua orang tua gue. Hah? Kenapa? Karena orang tua gue mau mengungkap identitasnya Ratu. Oh, jadi gitu. Jadi sekarang identitas dia palsu. Wah, parah emang. Pokoknya gue harus menghabisi Ratu dengan tangan gue sendiri. Nggak usah, Ti. Nanti bisa-bisa lo dihukum. Gue bantuin deh, tapi dengan cara yang lebih lembut. Yakin lo bisa? Lo kan payah. Jelas bisa dong. Tapi orang tua lo kan sekarang udah nggak ada lagi. Jadi asal uang lo dari mana? Tetap dari orang tua karena gue dapat warisan. Ratu, saya harus bekerja apa ini? Kerjaan kamu belum dimulai, nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Hah? Maksudnya? Udah deh, saya nggak punya waktu buat ngeladenin kamu, jadi saya bakal pergi sekarang juga. Waduh, terus apa dong maksudnya? Karena sekarang kamu udah bekerja sama Ratu, jadi sekarang kamu udah pantas tahu kalau sebenarnya Ratu yang sekarang itu palsu. Apa? Ya ampun. Dan sebenarnya kan kita dibayar Ratu untuk menjaga identitasnya itu supaya nggak kebongkar. Jaga identitas doang saya bisa dapat uang sebanyak itu. Ratu yang sekarang ini tidak ingin identitas Ratu yang asli diungkap. Makanya dia melakukan hal ini. Wah, parah. Hah, asal uang Bapak bukan dari Ratu lagi? Iya, karena uang saya udah cukup dan saya tidak perlu menjaga rahasia ini lagi ke kamu. Kalau gitu gue harus cari Ratu yang asli kan supaya Ratu yang sekarang ini dilengsarkan dan digantikan dengan yang asli. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Aku pulang. Loh, ini apa? Hah, Nak, kamu habis dari mana aja? Mah, ini foto siapa? Kok pakai mahkota sih? Oh, itu foto Mama pas masih kecil, pas Mama masih jadi putri. Putri? Asal uangnya Mama? Nggak ada. Iya, sebenarnya selama ini Mama tuh nggak pernah dapat uang dan kita selalu dikasih makanan sama masyarakat. Apa? Jangan-jangan? Iya, dulunya Mama adalah putri dan seharusnya sekarang tuh udah jadi ratu, tapi tahtanya direbut. Apa? Astaga, Mama tenang aja, karena sebenarnya aku udah curi mahkotanya, jadi sekarang Mama adalah ratu. Hah? Seriusan kamu, Nak? Wah. Tidak! Sekarang karena aku adalah seorang putri, artinya aku berhak dong memenjarakan ratu ini karena dia adalah ratu palsu.